Alero halus, maksud lo apa lu? Hah? Mbak Jawa lo bawa-bawa. Lo kalau nggak suka sama Erina Gudono, urusan lo sama Erina Gudono. Nggak ada urusannya sama Mbak Jawa. Hola netizen yang tercinta. Viral video Alia Dalila yang meluapkan kekesalan dan komentar julid kepada Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Alia Dalila memberikan respon pedas terhadap kehidupan pribadi Erina Gudono setelah pamer roti Rp400.000. Ucapan yang disampaikannya banyak disorot netizen yang berbakti. Tidak sedikit netizen yang budiman yang menghujat Alia Dalila. Beberapa ada yang melontarkan kata-kata pedas karena dianggap ikut campur personal Erina. Menurut netizen yang berbakti lainnya, komentar Alia Dalila ini terlalu jauh karena yang ramai dibahas soal kacaunya pemerintahan saat ini. Alia Dalila akhirnya mengklarifikasi video yang membuatnya dihujat, menyadari kalau ada banyak hujatan yang ditujukan kepada dirinya. Hai, ini gue, dan hari ini gue akan feedbackin diri gue sendiri terkait konten gue yang mengkritisi beliau dengan cara yang terlalu marah. Tapi disclaimer, gue itu tetap kecewa sama tone deaf dan juga ignoransinya. Jadi gue tuh di sini nggak tiba-tiba jadi pro membela hal itu atau menormalisasi hal itu gitu. Karena sampai hari ini pun gue juga tetap update terkait fakta-fakta barunya. Nah, terkait konten ini setelah gue ulang berkali-kali, gue tonton berkali-kali, ada beberapa hal yang memang gue harus truly say sorry terkait konten ini. Simple karena gue gak mau jadi orang ignoran dan anti kritik. Jadi feedback kalian yang konstruktif itu gue baca semuanya. Gue berusaha untuk kayak oh iya ya gitu. Untuk terkesan membawa ras Jawa. Ada hal yang bikin gue kecewa tuh ya certain people ini aja nih. Dan ini tuh bakal gue keep in mind banget supaya nggak terulang ke depannya. Jadi gue bener-bener minta maaf atas hal itu. Kedua, sorry banget kalau gue generalisir seluruh Indonesia terkait keresahan gue pribadi. Ketiga, failed mission gue untuk bilang bahwa beliau nih bukan siapa-siapa. Karena sebenarnya gue tuh pengen nambah ironisnya gitu kan. Kita semua tahu ya bahwa dia itu attach dengan branding pendidikan. Jadi di saat dia memilih sikap tersebut, di saat negara lagi gak baik-baik aja, itu menambah kekecewaan buat gue personally. Dan selanjutnya sebenarnya di sini gue berusaha banget untuk stay in context, cuma memang terlalu marah. Jadi gue berusaha banget untuk cuma membawa case roti 400.000, stroller, private jet, dan juga US trip beliau. Karena menurut gue ini tuh beneran nyebelin gitu loh. Dan mengundang banyak pertanyaan di otak gue yang akhirnya menjadi kemarahan. Termasuk dana sewa private jet yang akhirnya jadi pertanyaan publik beneran gitu. Nah, pas lagi chaos-chaosnya kemarin, gue tuh bener-bener muncul pertanyaan di otak gue kayak, ini negara lagi kayak gini, anggota keluarga mereka tuh lagi ngapain ya? Dan kebetulan story beliau lah yang paling bisa diakses sama publik. Nah, di luar dari lini masa tersebut, itu tuh gue nggak ada bahas sama sekali, apalagi terkait body shaming atau ngatain kehamilan itu nggak ada. Next, ke bagian konten eksklusif. Meskipun menurut gue ini tuh lumayan kocak tetap sampai detik ini. Karena gue merasa bahwa bukannya platform beliau itu harusnya bisa diakses secara gratis sama semua orang untuk mendapatkan informasi terkait pendidikan yang mungkin beliau share gitu. Dan selanjutnya adalah banding-bandingin pasangan tuh nggak wise ya Al. Tapi gue tetap kesel sama suaminya sih. Dan dia tuh tetap harus dikawal, bener-bener dikawal ya teman-teman. But anyway, gue ini cuman rakyat yang punya keresahan terkait kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Nah, sekali lagi gue mau minta maaf dari hati gue yang terdalam atas cara penyampaian gue tanpa mengurangi rasa kecewa gue. Jadi kalau kalian masih mau marah sama gue terkait konten gue ini, tidak apa-apa, marah aja karena gue tahu ini sangat menyebalkan. Dan gak bisa dibenarkan juga, gue ngerti banget. Tapi jangan sampai kita normalisasi yang namanya ignoransi. Dan buat teman-teman yang tetap dukung, gue bener-bener apresiasi. Gue bener-bener terima kasih banget. Gitu juga sama teman-teman yang udah kasih feedback secara konstruktif. Tapi semoga cara kritik gue itu bisa dijadikan pelajaran ke depannya buat kalian yang pengen speak up. Untuk jangan pernah dahulukan emosi. Dan penting banget untuk mempertahankan substansi. Dan tetap kawal sampai menang, jangan sampai ada plot twist. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
Bukan terlalu marah, tapi kurang sadar diri dan kurang ngaca aja. Ini permintaan maafnya ini karena merasa ada yang salah atau memang karena panik? Kan harapan Anda waktu bikin konten yang satu itu tuh berharap didukung sama seluruh wanita Indonesia atau seluruh orang Indonesia, tapi nyatanya malah sebaliknya, dirujak sama netizen. Tapi oke lah, setidaknya masih punya rasa sadar diri dan bisa ngaca, bisa introspeksi diri sendiri, bisa tahu kesalahan diri sendiri itu apa. Nah, soal banding-bandingin pasangan, terima kasih ya Al ya, udah ngaca, udah introspeksi diri sendiri tentang pasangan. Ya kan nggak perlu kita jelasin lagi tentang pasangan kan. Semoga netizen bisa memaafkan kamu ya Al ya. Lain kali jangan gitu ya Al ya. Sebelum kita marah, kita merendahkan orang, kita harus ngaca dulu. Sadar diri itu perlu ya. Ala roh halus, maksud lo apa lu, hah? Mbak Jawa lo bawa-bawa. Lo kalau nggak suka sama Erina Gudono, urusan lo sama Erina Gudono. Nggak ada urusannya sama Mbak Jawa. Lagian lo sama Erina Gudono bagikan bumi dan langit sayang. Dia putri Indonesia, finalis putri Indonesia, juara 1 di Yogyakarta, ya. Lahir aja di Amerika. Lo lahir di mana? Hah? Di mana gue tanya? Kumpul sapi. Prestasinya apa? Terus lo menghujat sesama wanita. Mana letak emansipasi wanita lu? Support woman, support mana? Salah kebalik. Woman support womannya mana? Rumpi ya. Sekali lagi lo bawa-bawa Jawa. Kenapa emang dengan Jawa-Jawanya? Nggak ada masalah Jawa-Jawaan. Cong support cong ya. Hati-hati mbak kalau ngomong. Tutup komen. Iya. Lo boleh berpendapat, beropini, dan ngebahas yang lagi viral, tapi tetap ada adab, etika, dan batasannya. Dan jangan lupa cari tahu terlebih dahulu tentang topik permasalahan tersebut, daripada nanti beropini, emosi, tapi jadinya sotoy dan OOT. Terus kan kena backlash dari netizen, atau bahkan paling parahnya kena hukum. Ini berlaku buat semua orang yang berpendapat, speak up, ataupun content creator yang suka ngebahas masalah dan beropini. Kalau ada masalah lagi viral, lo cari tahu tentang subjek, objek, dan akar permasalahannya, seluk-beluknya. Jangan sotoy semena-mena dari satu konten ataupun judul viral tersebut, lo langsung beropini, apalagi kesulut emosi, jadinya OOT dan di luar batas, nggak nyambung dari inti permasalahan, terus malah kemana-mana bahasnya. Kalau lo bingung dengan masalah yang ada, tapi lo pengen memberikan respon, ya udah bikin video reaksi aja. Lo bertanya, kasih tahu POV yang lo ngerti, tapi jangan sotoy ngasih pendapat. Apalagi pendapat lu tuh sebenarnya ada faktanya, tapi karena lu sotoy dan nggak ngerti, ini lu mengutarakan opini lu yang ternyata nggak valid sama fakta yang ada. Ada satu lagi nih, yang menurut gue di luar nalar ya, sebagai content creator yang berbasis berbicara dan juga bereaksi. Misalkan nih ada masalah yang lagi viral, nah terus ada orang lain yang memberikan pendapat dan opininya, tapi nyambung-nyambungin ke dirinya sendiri. Nah ini cuma satu titik permasalahan, tapi karena disambung-sambungin jadinya OOT kemana-mana. Apalagi adu nasib, nggak bisa lu bandingin apple to apple masalah pribadi lu dengan masalah yang lagi viral, karena kalian dari background berbeda, lingkungan berbeda, asal muasalnya berbeda. Kecuali lu perbandingin dengan emang hal-hal general yang orang waras lakukan. Terus masalah viralnya ini ya dia tidak waras dan tidak sesuai dengan HAM, norma, etika. Nggak bisa dibandingin dengan diri sendiri. Jatuhnya kalau lu bandingin sama diri lu sendiri, lu mencari validasi atau gimana? Itu pentingnya fokus di satu titik masalah. Terus ada hal lain nih, jangan sampai mewajarkan hal yang tidak baik hanya tergantung dengan orang yang melakukannya. Ya kalau emang nggak baik, ya nggak baik. Jangan kasih toleransi. Dan kalau misalkan itu baik, jangan lo lihat buruk, karena mungkin orang buruk yang melakukan hal baik. Jangan diungkit ke mana-mana lagi, ke hal yang udah berlalu atau gimana. Paham gak sih? Kayak jatuhnya lu menggiring, mau entah lu mewajarkan hal yang tidak baik ataupun lo ngelihat orang yang melakukan hal baik buruk. Fokus aja ke topik yang sedang dibahas, jangan kemana-mana. Apalagi yang bikin konten, jatuhnya menggiring publik. Terus juga jangan bikin video untuk memvalidasi diri sendiri. Gue tahu rasanya ketika video lo trending, orang-orang setuju, muji-muji dan satu suara sama lo, itu nge-feed ego lo. Hati-hati dah, emang awalnya tuh enak rasanya, terus lama-lama nyaman sampai opini lo kagak difilter. Nanti suatu hari lo bisa blunder dan akhirnya kena hate dan backlash. Orang-orang bisa langsung ungkit-ungkit yang dulu dan lo redup. Ini kebanyakan terjadi sama teman-teman gue. Sembrono, kagak mikir
dipikir nggak filter opininya, dipikir kayak senak jidat karena banyak orang yang dukung. Itu hanya sementara. Lo harus tetap realistis dan rasional ketika mengutarakan, karena ini konsumsi publik. Ini bukan second-account atau close friend lu, jadi tetap ada batasannya dan jangan oversharing. Terakhir, kalau lu tidak yakin atau tidak menguasai topiknya dan ini hanya sepengetahuan lu, jangan lupa kasih disclaimer. Jadi bukan opini yang strong, seakan-akan itu langsung dari sumbernya. Ya, penyampaian itu menentukan respon orang-orang yang menerimanya. So be careful when you talk. Still demure, still courtesy, still mindful. Soal Erinanya istri Kaisang, gini loh, terserah kalian mau ngehujat, tapi please jangan bawa area pribadi. Kayak kemarin Bokete dan lain sebagainya. Gue sebagai perempuan gitu pernah ada di posisi yang dihina secara yang seperti itu, padahal itu tidak terjadi gitu loh. Dan itu rasanya sakit hati, kena mental. Tapi kan gue orangnya nggak pedulian ya, karena kan ya udahlah itu nggak bener. Cuman karena mengingat Erinanya lagi hamil, jangan menzolimi orang terlalu lebih. Kalau kalian mau mengkritisi dia naik private jet, mau makan cake harga 400.000, areanya itu aja, jangan kemana-mana. Oke, bijak-bijaklah netizen untuk menghujat orang lain, karena kita nggak tahu kekurangannya kita apa. Hujat aja yang kalian rasa itu merugikan kalian gitu loh, tapi yang untuk lain-lainnya nggak usah. Oke, sekian, semoga keadaan negara ini lebih baik. Pak Prabowo bisa memimpin negara ini tuh jauh ke depan lebih baik juga. Dan kemudian banyak hal yang kita berharap, memupuk harapan lagi. Semoga generasi selanjutnya tidak merasakan apa yang kita rasakan. Tapi yang pasti generasi selanjutnya akan menanggung hutang triliunan, dan itu kita nggak tahu sampai kapan bisa membayar. Mudah-mudahan ada solusi. Menteri-menteri yang terpilih nanti dari kabinet Pak Prabowo ini jauh lebih baik sehingga bisa membenahi kehidupan negara kita. Gue masih positif karena kata Ibu Suri, harus berpikir yang baik-baik, berucap yang baik-baik, sehingga yang terjadi akan baik-baik pula. Thank you so much. Guys, di mana-mana tuh berita tentang Mbak Erina gitu kan. Ya namanya juga mantu presiden ya kan. Di tengah kericuhan yang katanya dipancing oleh suaminya yang ingin naik jadi gubernur dan merubah semua undang-undang, dia malah pamer harga roti yang fantastis banget lah ya, seharga 400.000, dimana katanya 400.000 itu setara dah sama gaji honorer para guru-guru gitu. Terus juga pamer dia naik pesawat jet gitu kan, dimana mungkin harga pesawat jet itu bisa ngebantu kesusahan rakyat gitu. Terus stroller bayi juga yang harganya puluhan juta atau berapalah, gua nggak tahu itu ya. Terus juga kayak banyak banget nih berita yang katanya sesama peserta dulu Putri Indonesia itu membongkar rahasia Mbak Erina yang katanya ketek lah, badan lah gitu kan. Jadi sebenarnya demo ini tuh kayak ricuhnya sama pasangan Mas Kaisang dan Mbak Erina ya gitu ya. Dan Mbak Erina juga aneh banget gitu, udah tahu kerisuhan dan demo ini tuh gara-gara suaminya lah, dia malah mancing-mancing netizen juga gitu. Ya nggak ngerti lagi deh Mbak Erina, coba dipikirin baik-baik ini ya.